Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik dia akan berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cemas, jangan-jangan ibadah yang telah dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan itulah yang memotivasinya untuk terus melakukan ibadah sebanyak mungkin sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat nanti. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah karena dia tidak tahu ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang telah dia lakukan ataukah ibadah yang akan dia lakukan? Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama bulan Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, kini tibalah waktunya untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim. Pada hari raya Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku, setelah kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebulan penuh kita berpuasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada fitrah kesucian kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, coba kita ingat kembali dan amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun bulan Ramadan yang lalu kita masih berkumpul bersama keluarga kita, sanak famili kita, masih berada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua kita yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun di saat kita jatuh, yang telah membina dan merawat kita mulai dari kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang sudah berkorban membina dan merawat kita? Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana kaum muslimin, mungkin pada Ramadan yang lalu, pada Idul Fitri yang lalu masih bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya, sanak familinya, ayah dan ibu mereka. Tapi Ramadan ini, Idul Fitri ini, mereka sudah pergi untuk selamanya. Sedih, teramat sedih rasanya. Rindu, teramat rindu yang dirasakan. Kita sangat ingin bertemu dengan mereka, melihat senyum di bibir mereka pada hari Idul Fitri ini. Tapi sayang, mereka sudah pergi untuk selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita menjadi anak yang sukses? Mengapa kita bisa menjadi anak yang soleh, solehah? Mengapa kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian ini tidak lain tidak bukan adalah berkat doa ayah dan ibu kita. Melalui kesempatan yang penuh barokah ini, khatib membentuk hati setiap iman kita
yang hadir di kesempatan ini, seluruh amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji, bahkan umrah kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita belum meridhai seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika selesai salat Idul Fitri, sebelum naik mimbar, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat yang melihat pun heran. Tidak ada amin, tidak ada hujan. Mengapa Rasulullah, tidak ada orang yang berdoa, tapi mengapa Rasulullah SAW mengatakan amin sebanyak 3 kali? Maka selesai berkhutbah, sahabat mendatangi beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat engkau mengatakan amin sebanyak 3 kali, padahal tidak ada yang orang yang berdoa yang kami lihat." Tadi malaikat Jibril dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berdoa. Maukah engkau berdoa? Maukah engkau mengaminkan doa saya?" Rasulullah berkata, "Tentu. Apa isi doamu, kaum muslimin?" Yang pertama, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Doa yang kedua, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa istri yang durhaka kepada suami." Amin. Kata Rasulullah. Doa yang ketiga, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa saudara kaum muslimin yang tidak mau memaafkan saudara lain." Amin. Kata Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali kita melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah dan ibu kita. Bagi yang masih mampu melihat ayah dan ibunya tersenyum bahagia, adalah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah dan ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya raya, anaknya jadi raya. Tapi terkadang jikalau kita sudah sukses, anak sudah sukses, terkadang orang tua kita jadikan seorang guru. Bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Coba kita lihat perjuangan ayah dan ibu kita. Di tengah malam, orang enak-enaknya tidur, ibu kita masih berkutat dengan kita. Dipakaikan kita pakaian, dibungkusnya kita rapi-rapi, dijaga kita dari gigitan nyamuk, pipis kita digantinya lagi, dipakaikan lagi, dijagakan kita dari gigitan nyamuk. Bahkan dikala kita sakit, ibu tidak tidur, ayah tidak tidur. Dari pagi sampai pagi kembali, dia gendong kita. Ibu menangis dalam doanya, "Ya Allah, sembuhkan sakit anakku ini." Kalau perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Setelah itu, ibu kita semakin hari semakin tua. Kulitnya semakin habis, semakin keriput. Ibu kita semakin hari semakin tua renta.
butuh pengawan oleh anak-anaknya. Dikala ibu sakit, dia butuh pengawan oleh anak-anaknya. Tapi kemana semua kita? Kemana semua anak-anaknya yang sudah sukses tadi? Hanya sibuk dengan urusan dunia. Kita hanya sibuk dengan urusan kita masing-masing. Bahkan di hari yang fitri ini, kita sanggup tidak pulang untuk menjenguknya. Coba kita lihat ibu kita yang ikhlas dan tulus merawat kita, yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan ayah dan ibu kita? Kita lebih menomorsatukan urusan dan kesibukan kita ketimbang ibu dan ayah kita. Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu narkoba, sabu-sabu, tidak ada baiknya sama sekali, pembunuh sekalipun, tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan ditinggalkan oleh istrinya. Tapi coba engkau kembali ke pangkuan ibu, ibu akan menerima kamu dengan lapang dada. Apa yang keluar dari lisan ibu? Sabar anakku, ibu akan tetap mencintaimu, menyayangimu. Itu ucapan yang selalu keluar dari lisan ibu, yang ikhlas, yang tulus, tidak pernah ada duanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap kita belum pasti akan menjadi seorang orang tua, tapi setiap kita pasti adalah seorang anak. Coba kita lihat kembali, sewaktu ibu dan ayah kita berjuang menyekolahkan kita, ada yang tinggal bersaudara, ada yang berempat, berlima, bertujuh, bahkan sampai 10 bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siang malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita, gali lubang tutup lubang. Ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah ia pedulikan lagi, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang peras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetes keringat ayah dan ibumu tidak akan pernah bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlas ayah dan ibu mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di permukaan bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat perjuangan orang tua kita. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Coba kita lihat bagaimana seorang ayah, ibu kita siap gali lubang tutup lubang. Jikalau anaknya butuh pendidikan, ibu datang pinjam kiri kanan. Tidak ia hiraukan malunya. Dia datang ke rumah sanak keluarga familinya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Bahkan dia rela tidak makan asal anak-anaknya makan. Dia rela tidak kenyang untuk mengenyangkan kita. Tidak lena tidurnya untuk menidurkan kita. Bahkan coba kita lihat ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada campur baur di dalamnya. Ibu mengurus kita siang malam, menyekolahkan kita. Ikhlas ibu mengumpulkan uang untuk kita. Setelah kita menjadi kaya raya, punya keuangan yang mapan, rezeki yang mapan, kemana semua anak-anaknya? Kemana kita? Ayah dan ibu kita rela tinggal di gubuk, asalkan semua anaknya tinggal di rumah istana. Tapi ketika mereka di hari tua mereka, kemana semua anak-anaknya? Kemana kita? Kita hanya sibuk dengan urusan kita dan kesibukan kita masing-masing. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, bagi yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah dan pulanglah, tatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari ayah dan ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah.
Sebelum keduanya masuk ke alam kubur, sebelum keduanya masuk ke alam barzakh. Mungkin hari ini anak-anak yatim, anak-anak yang sudah tidak, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ayah dan ibunya, hari ini masih merasakan sedih, teramat sedih, rindu, teramat rindu menatap wajah ibunya. Dalam doa berkata, "Ya Allah, hari ini kami rindu menatap wajah ayah dan ibu kami. Hari ini hari kemenangan, hari yang fitri, kami rindu menatap wajah mereka. Rindu menatap senyum di wajah mereka yang ikhlas kepada kami, ya Allah. Tapi kami adalah makhluk terbatas, ya Allah. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, ya Allah, masih ada harapan kami kepada Engkau. Pertemukanlah kami sama ayah ibu kami kelak di surga-Mu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka tapi banyak juga anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang ketika ia sudah sukses tidak mau menjenguk orang tuanya di hari yang fitri ini. Dia sibuk dengan kesibukannya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Imam Al-Ghazali berkata, "Kamu baru tahu pentingnya suatu nikmat kalau nikmat tersebut sudah hilang dari diri. Kamu baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Kamu baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budak. Kamu baru tahu pentingnya cinta dan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu kalau kamu sudah kehilangan mereka. Kamu akan merasakannya." Nabi bersabda, "Celaka ia," kata Nabi. "Celaka ia," kata Nabi. "Celaka ia," kata Nabi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang celaka itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Yang celaka itu adalah orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah tua renta, atau salah satu dari keduanya, tapi kedua orang tuanya itu tidak bisa membawa mereka ke surga dengan berbakti kepadanya." Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, di hari Idul Fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya. Pulanglah, datangi mereka, kunjungi mereka yang sudah nampak, untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkullah tubuhnya, ciumlah tangannya yang dulu kekal mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpuh minta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita. Dan marilah berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah pergi meninggalkan kita, kunjungilah, lihatlah dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga kita. Ia pasti sangat bersedih, ia pasti akan sangat tersenyum melihat kehadiran doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka akan sangat sedih ketika kita tidak datang mendoakan mereka, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita di hari Idul Fitri ini, mungkin kepada saudara kita sendiri, handai taubat famili kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah di kesempatan yang barokah ini. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi al-Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah fil wahid wahdah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadir hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamlil tawassulna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, ibu bapak kami, guru-guru kami ya Allah, baik yang dosa yang kami zahirkan atau yang kami sembunyikan ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Mungkin ibadah kami kepadamu tidak sesuai dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Pikiran kami masih berjalan, hati kami belum bisa masuk kepadamu ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah orang tua kami, sehatkanlah badannya, jagalah mereka ya Allah. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, hindarkanlah orang tua kami dari siksa kubur, jauhkanlah dari siksa kubur ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, murahkan rezeki kami ya Allah. Jika rezeki kami di langit, maka turunkan ya Allah. Jika rezeki kami di bumi, maka keluarkan ya Allah. Jika rezeki kami sulit, maka mudahkan ya Allah. Jika rezeki kami itu jauh, maka dekatkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.